School. Kami menyambut adik-adik sekalian dengan sukacita. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, Miss berharap adik-adik semua bisa mempersiapkan diri dengan baik, supaya adik-adik semua juga bisa mengikuti ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik sekolah Minggu Mu'en, hari ini Miss akan mengingatkan kembali, jika kalian sedang beribadah atau sudah beribadah, jangan lupa untuk difoto atau video. Dan jangan lupa untuk mention ke Instagram Mu'en Sunday School. Foto dan video yang adik-adik mention di Instagram Mu'en Sunday School akan menjadi penilaian kerajinan untuk adik-adik sekalian. Dan bagi adik-adik sekalian yang ingin memberikan persembahan, boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Ibadah sekolah minggu akan segera dimulai. Mari kita semuanya mempersiapkan diri, memberikan hati yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah. Halo adik-adik semua, hari ini Miss Teti bersama dengan Karen hari ini akan menemani adik-adik semuanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Semuanya sehat? Sehat! Wah, puji Tuhan kita semuanya masih sehat ya. Yuk kita sama-sama mempersiapkan diri untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, pemeliharaanmu begitu sempurna di dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus yang begitu baik, kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Pakailah mulut kami, pakailah tangan kami, pakailah seluruh hidup kami hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan kebaktian kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Adik-adik sekalian, kita mau memuji Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang sangat baik. Kita mau sama-sama bertepuk tangan memuji nama Tuhan kita dengan penuh sukacita. Yuk semuanya bangkit berdiri. Ayo, siapa yang dulu berdiri? Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
kita selalu tahu bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bagi kita. Adik-adik sekalian, yuk kita sama-sama memuji Tuhan kembali. Yuk semuanya jongkok dulu. Dari bawah kita mau mendaki dan kita mau turun lagi. Sama-sama katakan, musik! Yuk dari bawah ya. Daki gunung yang tinggi turun, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, mari dayung. Ku dayung perahu di sungai. Ku selam dalam samudra. Ku terbang tinggi angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Semua sukacita. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Dari bawah lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi turun. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Siapa? Yesus besertaku. Dayung ya. Ku dayung perahu di sungai selam. Ku terbang tinggi angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Semua sukacita. Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kanan ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Lebih sukacita. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena siapa? Karena Engkaulah Yesus. Lebih kencang lagi. Karena Engkaulah Yesus. Adik-adik sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Kita tahu bahwa kita semuanya adalah kesayangan Tuhan. Mari kita sama-sama mengenal Tuhan melalui firman-Nya, karena kita tahu Dia begitu mengasihi kita. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku
Di setiap waktu ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan Misara. Hari ini Misara akan melanjutkan cerita minggu lalu. Nah, sebelum itu Misara akan ajak semua teman-teman untuk berdoa dulu. Yuk kita berdoa dulu. 5, 10. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap dari kebaikan Tuhan kepada kami semua. Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit cerita, kiranya Tuhan memberkati kami dan kiranya juga cerita ini dapat menjadi berkat untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Misara akan melanjutkan cerita tentang minggu lalu. Kira-kira teman-teman semua masih ingat nggak ceritanya? Oh, masih ingat ya? Kalau seperti itu Misara mau tanya dulu dong. Pada saat kapalnya terombang-ambing sama badai sama angin yang kuat, di dalam kapal itu ada siapa ya? Ada siapa? Oh iya, bener, ada Paulus. Terus cuman hanya Paulus atau ada orang lain lagi gak? Iya, bener, ada banyak orang di dalam kapal tersebut. Tapi orang yang banyak itu takut gak? Hah? Iya, mereka itu takut. Terus bagaimana dengan Paulus? Apakah Paulus juga takut? Paulus gak takut? Wah, kenapa Paulus tidak takut? Iya, benar, karena Paulus berdoa. Kemudian Tuhan mengirimin malaikat untuk menghibur Paulus. Dan juga Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menjaga mereka dan menyertai mereka semua, sehingga mereka akan sampai dengan selamat di tujuan mereka. Iya, benar sekali, makanya Paulus tidak takut. Wah, hebat, teman-teman semua masih ingat. Nah, terus pas sudah beberapa hari, mereka itu tiba dengan selamat di satu pulau yang mereka belum pernah loh ke sana. Terus mereka setelah selamat bilang apa ya? Mereka jadi senang. Wah, aku selamat, aku udah selamat. Tapi ini di mana ya? Teman-teman pernah kesini nggak? Ini di mana? Aku belum pernah kesini loh, kata bapak-bapak yang berada di dalam kapal itu. Nah, karena mereka bajunya basah, terus di sana pas lagi hujan, dingin sekali. Mereka harus berenang ke tepian. Di tepian itu ada rumah penduduk. Jadi mereka berenang ke sana. Nah, dari jauh juga banyak penduduk yang udah melihat. Siapa ya mereka? Kata penduduknya seperti itu. Siapa ya? Tapi orang-orang yang di dalam kapal tersebut juga khawatir. Apakah mereka orang baik atau jangan-jangan mereka orang jahat? Dan orang di kapal itu semua khawatir. Tapi Paulus berkata, gak usah khawatir, yuk kita sama-sama berenang ke tepian. Ternyata ketika mereka sudah sampai di tepi, semua penduduk yang ada di pulau itu menyambut mereka dengan sangat baik. Sampai penduduknya bilang, wah, kasihan sekali kalian, semua baju kalian basah. Yuk kita ke sana. Di sana ada api unggun, api yang besar. Jadi kalian bisa menghangatkan badan kalian dan juga mengeringin badan kalian. Wah, semua orang yang di kapal tersebut langsung bilang, wah, mereka ternyata baik sekali loh. Kami pikir mereka itu tidak baik, orang jahat.
karena kita belum pernah ketemu sama mereka. Wah, ternyata benar Tuhan Yesus menyertai mereka semua dan menjagai mereka. Terus mereka langsung ikut. Ayo kami mau ikut ke tempat api unggun itu. Mereka langsung pergi. Mereka sudah berada di tempat api unggun, mereka sedang mengeringkan pakaian, dan juga ternyata kayunya sudah mau habis. Jadi mereka pergi cari kayu, dan Paulus juga pergi cari kayu sama mereka semua. Ketika kayunya sudah terkumpul, mereka kembali lagi ke tempat api unggun tadi. Nah, pada saat Paulus sudah mau meletakkan kayunya ke dalam api unggun tersebut, ternyata ada ular yang keluar, dan ular itu menggigit tangan Paulus. Semua orang di sana teriak, ular! Terus Paulus langsung sapu ularnya buang ke dalam api unggun. Semua orang heran dan juga takut. Paulus digigit ular loh. Nanti Paulus bisa mati gak ya? Kan ularnya itu berbisa. Gimana ini? Kira-kira Paulus mati gak teman-teman kalau digigit sama ular berbisa? Ternyata dengan kuasa Tuhan Yesus, Paulus itu tidak terjadi apa-apa. Dia sehat. Tuhan memberi dia sehat karena Tuhan menjagai Paulus. Dan dari ular yang menggigit Paulus itu, Paulus tidak kenapa-kenapa, malahan Paulus sehat loh. Dan semua orang-orang di sana melihat, kok bisa ya? Kok bisa? Nah, setelah mereka sudah melihat kejadian itu, baju mereka pun sudah kering karena sudah terlalu lama di api unggun tersebut. Nah, setelah itu mereka langsung bilang sama teman-teman yang lainnya, aduh, aku lapar sekali. Dari tadi belum makan. Iya, teman yang lain juga bilang, aku juga lapar loh. Aduh, terus ada yang lain juga bilang kayak gini, kita mau makan apa? Semua makanan di dalam kapal itu sudah habis. Sudah dibawa oleh gelombang yang kemarin terombang-ambing. Semua makanan mereka hanyut di laut. Terus mereka bilang sama Paulus, bagaimana ini Paulus? Nah, Paulus mengingatkan mereka supaya tidak usah khawatir. Tuhan yang menyampaikan kita ke pulau ini, Tuhan juga yang menjaga kita. Nanti Tuhan juga yang akan memberikan kita makanan. Jadi teman-teman gak usah khawatir, kata Paulus seperti itu. Wah, tidak beberapa saat kemudian di pulau tersebut ada wali kota yang sangat baik. Dia mengundang orang-orang yang baru datang itu untuk makan di rumahnya. Boleh makan banyak loh, makan sampai kenyang. Nah, sudah makan sampai kenyang, mereka juga boleh bobok di rumahnya Pak Wali Kota selama 3 hari. Wah, ternyata Pak Wali Kotanya baik sekali. Itu juga karena berkat Tuhan, karena Tuhan menjaga mereka dan Tuhan juga memelihara mereka, memberi mereka makan melalui Pak Wali Kota tersebut. Terus Pak Wali Kotanya bicara-bicara loh sama Paulus. Dia bilang seperti ini, Paulus, papaku sedang sakit loh. Dia sakit demam, panas sekali. Terus Paulus bilang, Tuhan akan menyembuhkan dia. Bolehkah aku melihatnya di kamarnya? Kata Paulus seperti itu. Terus Pak Wali Kotanya bilang, boleh. Terus Pak Wali Kotanya ajak Paulus pergi ke dalam kamarnya papanya Pak Wali Kota. Nah, sampai di sana Paulus berdoa untuk papanya Pak Wali Kota, bilang, Tuhan berkatilah papanya Pak Wali Kota supaya cepat sembuh, karena kami tahu Tuhan sangat menyayangi kami. Keesokan harinya, teman-teman tahu gak apa yang terjadi dengan papanya Pak Wali Kota? Papanya Pak Wali Kota sembuh dan langsung bisa jalan ke sana, jalan ke sini,
Wah, ternyata Tuhan itu hebat loh. Bukan hanya cuma menjagai mereka yang di dalam kapal itu, tetapi juga menyembuhkan papanya Pak Wali Kota. Lihat, gak bisa jalan-jalan. Terus orang di sana langsung lihat, wah hebat sekali ya Tuhan Yesus. Langsung mereka yang lain itu langsung pulang ke rumah mereka, pergi cari orang yang sakit mana. Mereka langsung bawa supaya bisa didoakan dan bisa sembuh, langsung sembuh. Wah, ternyata Tuhan hebat ya. Melalui kuasa Tuhan, Tuhan menyuruh Paulus untuk berdoa supaya mereka semua bisa sembuh. Setelah itu sudah beberapa hari di sana, akhirnya kapal yang lain pun datang. Dan mereka pun akan pergi ke tempat tujuan mereka sebenarnya. Tetapi orang-orang di sana bilang seperti ini, kalian pergi begitu saja, tunggu dulu. Ini ada sedikit buah-buahan, jadi kalian bawa ya, bisa kalian makan pada waktu perjalanan. Wah, ternyata orang-orang di sana memang sangat baik. Terus orang penduduk di Pulau Malta itu bilang, bye bye, selamat tinggal, hati-hati di jalan ya, sampai ketemu lagi. Dan orang-orang di kapal juga bilang, iya bye bye, kalian juga hati-hati ya, jaga diri di sana, kata mereka di situ. Dan akhirnya kapalnya pun pergi dan mereka sampai ke tujuan mereka di Roma. Wah, Tuhan juga baik menyertai mereka dari awal mereka berangkat sampai mereka ke Roma, sampai dengan selamat semuanya. Gak ada kekurangan satupun, gak ada yang sakit, gak ada yang ketinggalan, gak ada. Semua orang yang awal-awalnya naik kapal itu sampai ke Roma, semuanya juga sama dengan selamat. Berkat siapa? Berkat Tuhan yang selalu menyertai mereka semua. Jadi ingat ya teman-teman, walau kita mau pergi kemanapun, kita sedang dimanapun, selalu ingat untuk berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk jaga kita semua. Oke? Nah, sekian dari cerita Misara. Yuk kita berdoa. 5, 10. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap dari berkat Tuhan yang selalu menjagai kami dimanapun kami berada. Tuhan ingatkan kami juga untuk selalu menjadi anak yang baik dan juga untuk selalu berserah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan Mu'an Sunday School pada hari ini. Kami terus menunggu adik-adik sekalian untuk beribadah lagi bersama dengan kami minggu depan. Selamat hari Minggu. God bless you.